maupun nanti bentuk usahanya di OL shop atau bentuk usahanya food and beverage atau bentuknya retail, ini disesuaikan lagi dengan key partners, key activities, dan 9 elemennya yang berhubungan dengan jenis usaha yang akan teman Nyaung buat. Assalamualaikum teman Nyaung, bertemu lagi dengan saya Mandel di Salma Putra dalam program edukasi. Kemarin kita sudah membahas materi-materi tentang bagaimana cara membuat 9 elemen bisnis model kanvas. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi penerapan 9 DMC ke dalam bentuk bisnis strategi modelnya. Ayo kita mulai teman Nyaung. Baik, teman Nyaung dimanapun berada, kali ini kita langsung masuk ke aplikasinya. Oke, sini sebagai suatu contoh, saya akan membuat bisnis model kanvas untuk usaha Makuta Learning Center atau tempat pembelajaran yang diadakan oleh Makuta. Saya akan membuat desain formnya. Kita ketik di sini Makuta Learning Center. Oke. Apapun teman buku bisa buat, bisa dalam bentuk Word atau dalam bentuk Excel, apapun aplikasi bisnis, aplikasi model bisnis kanvas yang sudah ada template-templatenya. Dari mana saja juga bisa dibuat oleh teman Nyaung semua. Yang penting ada 9 indikator dalamnya. Oke, saya akan coba membuat desain formnya, yaitu Makuta Learning Center. Desain by-nya oleh, saya akan tulis divisi saya, Business Development, atau saya singkat jadi BUSDEV. Date-nya saya membuat, kita katakanlah hari ini saya membuatnya tanggal 2 Oktober 2020. Ini saya buat version 1 atau kita kasih kuartal 1. Oke, karena kita akan membuat suatu usaha yang berhubungan dengan learning center, kita harus paham dulu usaha ini kita buat untuk apa. Usaha ini misal saya buat untuk mengembangkan suatu bisnis yang berhubungan dengan edukasi. Learning center dalamnya itu ada misi tentang edukasi, tentang pembelajaran e-learning, tentang in-house training, tentang di dalamnya juga ada entertainmentnya, ada ekoturismnya, ada workshop dan seminar, ada penyelenggaraan bisnis team atau yang lainnya. Jadi tujuan saya membuat Makuta Learning Center adalah untuk mendapatkan profitabilitas dari usaha learning center. Oke. Maka saya akan taruh di sini yang pertama kali key partnersnya. Kira-kira yang menjadi key partnersnya untuk usaha bisnis learning center ini siapa? Yang saya pertama taruh adalah student atau millennial teenagers. Kenapa saya taruh student atau millennial teenagers? Ini saya agak typo ya, millennial harusnya. Millennial teenagers. Kenapa saya taruh di sini student dan millennial teenagers menjadi salah satu key partnersnya? Karena kenapa? Siswa dan milenial itu menjadi target bisnis saya di usaha learning center. Karena student pasti membutuhkan edukasi. Milenial membutuhkan edukasi, apalagi di saat seperti ini banyak yang sedang di rumah saja tapi membutuhkan workshop, membutuhkan webinar, membutuhkan yang lainnya yang berhubungan dengan learning center. Oke, selanjutnya siapa lagi yang menjadi key partner saya? Yang kedua adalah local corporate. Siapa itu local corporate? Bisa di perusahaan lainnya, bisa di perusahaan pemerintah, bisa di perusahaan-perusahaan edukasi lainnya kita bekerja sama. Misal, kalau dia berada di perusahaan lainnya, maka usaha saya, Learning Center, Makuta Learning Center menawarkan suatu bisnis atau suatu training yang bisa meningkatkan achievement semua karyawannya. Misal, saya menyelenggarakan training untuk karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Kemudian saya bisa
perusahaan saya ini bisa membuat assessment center, perusahaan saya yang saya buat ini bisa untuk bagaimana caranya rekrutmen yang baik gitu ya. Kemudian juga ketika ada yang membutuhkan bagaimana caranya membuat analisa marketing, maka dari learning center ini bisa mengajarkan kepada local corporate. Nah, makanya local corporate juga menjadi partner bisnis kita, key partners kita. Oke, tadi selain key partners local corporate juga ada government. Selanjutnya siapa lagi key partners kita? Ada event organizer. Kenapa sih kok Makuta Learning Center ini ada salah satu key partnersnya adalah event organizer? Karena dimanapun kita ingin mengadakan learning center pasti kita akan membutuhkan pihak ketiga. Oke, event organizer itu sangat berkaitan dengan usaha learning center. Karena satu, bisa saja dia menjadi partner kita, bisa dia menjadi mitra kita. Oke. Siapa lagi selanjutnya? Ada lembaga BNSP. Kenapa menjadi key partners kita? Karena learning center pasti akan membutuhkan legalitas asetnya, ya, aset litigasinya. Seperti kita butuh sertifikat resmi dari lembaga BSNP yang mengeluarkan, atau kita kerjasama dengan LSP yang ada di dalam BSNP tersebut. Oke. Kemudian siapa lagi? Kita juga butuh key partner kita adalah edukator. Kita butuh para akademisi yang berhubungan dengan edukator, yang berhubungan dengan edukasi. Itu bisa terdiri dari dosen, dari akademisi lainnya, dari peneliti, atau dari bidang edukasi lainnya, ya, karena Makuta Learning Center berhubungan dengan edukasi karena ini bentuknya pembelajaran. Kemudian siapa lagi yang menjadi key partners kita? Ada hotel and travel tentunya saya buat. Kenapa? Karena Learning Center ini selain edukasi juga saya akan mengadakan yang namanya usaha ekoturism yang berhubungan dengan hotel, dengan travel, dengan wisata alam gitu ya, dengan wisatawan gitu ya. Saya membuat usaha ini berpikir profit ini harus luas, tidak boleh sempit. Yang harus di-mindset oleh pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis adalah usaha ini yang akan long life dan akan digunakan oleh seluruh orang dan dibutuhkan oleh semua segmentasi pasar kita. Itu jangan dilupakan. Oke. Kemudian karena ini bentuknya ada di bawah naungan Makuta dan di bawah naungan Makuta, maka saya membutuhkan key partnersnya adalah Makuta Loyal Customer. Ya, karena pasar atau market si customer Makuta bisa menjadi key partners atau target pasar dari Makuta Learning Center. Maka kita nggak usah capek-capek lagi nyari nih kalau Makuta nanti membuka Learning Center, karena sudah ada loyal customer-nya. Tawarkan ke mereka bagaimana cara membuat business plan, bagaimana cara membuat business canvas, bagaimana cara membuat keuangan, finance ya, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian setelah kita tahu key partners kita, sudah tahu kita target kita siapa saja, maka yang harus kita buat apa? Key activities-nya. Apa yang akan kita lakukan di dalamnya? Yang pertama, saya akan buat bahwa Learning Center ini activities-nya lebih ke edukatif. Educative missions. Oke. Kemudian saya akan mengarahkan activities-nya ke in-out host training mission. Apalagi? Oh, saya ingin membuat entertainment-nya misalnya. Ya, entertainment mission-nya. Kemudian selain berhubungan dengan entertainment, itu luas sekali entertainment-nya. Saya juga butuh ecotourism. Activities-nya, ecotourism. Kenapa ecotourism? Karena ecotourism dalamnya luas sekali. Ada ekonomi, ada kultur, ada sosial budaya, dan juga ada wisatawan.
Oke, lanjutnya saya juga butuh aktivitasnya ke arah workshop. Oke, dan seminar. Usaha saya nanti akan juga berhubungan dengan workshop dan seminar. Karena apalagi di zaman era lagi di rumah aja ini, workshop, seminar, webinar itu sangat diminati oleh para pelaku bisnis atau anak-anak yang suka dengan yang namanya edukasi ya, karena itu menambah keilmuan bagi mereka. Kemudian saya bikin apa lagi? Saya juga misinya ke MICE Museums. Apa itu MICE? Karena saya berharap meeting, kemudian adanya penyelenggaraan meeting, adanya event convention, ada convention, ada exhibition, itu perusahaan dari learning center yang saya buat ini bisa mengakomodir MICE tersebut, ya. Selain MICE apa lagi? Saya akan mengarahkan misi saya ke bisnis tim mission. Apa itu? Oke, setiap perusahaan pasti akan butuh yang namanya bisnis tim. Bagaimana caranya leaders membangun leadership di setiap tingkatan manajer, di tiap tingkatan middle managers gitu ya. Maka saya juga orientasi learning center ini ke arah bisnis tim mission. Kemudian yang terakhir, apa yang kita lakukan? Biasanya aktivitas kita juga selalu terlibat dengan namanya charitable mission. Ya, karena setiap usaha apapun jangan lupa yang namanya charity. Oke. Setelah kita tahu key partnersnya siapa saja, key activities yang akan kita lakukan apa saja, maka kita tahu value proposition kita. Yang pertama, value-nya adalah educational experience. Selanjutnya apa lagi? In out training experience. Apa lagi yang didapat dari entertainment mission? Entertainment experience. Kemudian ecotourism experience. Apa lagi? Workshop and seminar experience. Apalagi kita dapatkan value-nya? MICE experience. Business team building experience. And last, kita dapat immersive experience. Oke. Setelah tadi kita ada tahu key partners kita siapa, key activities yang akan kita lakukan apa, value yang akan kita dapatkan apa, tentunya kita juga sekarang masuk ke customer relationships kita. Siapa saja yang menjadi customer relationships kita, atau apa saja yang akan kita lakukan dalam kita menggandeng atau menggait si relationship itu agar mereka tidak lepas dan terus bersama dengan usaha kita tersebut. Yang pertama, kita ajarkan selalu adakan yang namanya FGD atau Focus Group Discussion. Kita adakan fokus FGD, Focus Group Discussion. Oke, yang kedua kita adakan entertainment group discussion juga. Selanjutnya kita adakan missions
experience foto. Kenapa ini? Karena selalu harus ada foto-foto yang kita rekam untuk mengikat relationship kita dengan customer kita. Kemudian ada sosial media, saya singkat lagi ya, sosmed, social media connection. Sekarang ini kalau tidak ada sosial media itu sangat sulit sekali untuk membuat untuk connectionnya ya. Kemudian show empathy, ini sangat penting sekali. Show empathy and gratitude. And the last is dedicate personal assistance. Nah, Keep Madness ada key activitiesnya, tahu bagaimana value yang didapatkan apa, customer relationship kita, bagaimana cara menjaganya. Kemudian kita sekarang mencari siapa sih segmentasi kita. Oke. Berhubungan dengan key partners, maka key partners ini juga bisa menjadi customer segment kita. Yang pertama adalah student and millennial, teenagers, kemudian business people, kemudian others seeking experience, orang-orang yang mencari pengalaman di bidang learning. Siapa lagi? Tentunya para pelaku entertainment dan education. Ini yang menjadi customer segment kita. Key partners bisa menjadi customer segment kita. Oke, berarti sudah ada 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, 4 elemen, 6 elemen. Maka kita sekarang masuk ke key research kita. Siapa sih yang menjadi research kita? Masih ingat kemarin bahasannya? Yang pertama adalah human, ya, SDM-nya. Apalagi selanjutnya? Brand equity-nya jangan lupa. Brand equity mereknya. Ini yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ini harus terlegalitas dengan baik, baik itu di Kemenkumham atau tercatat di undang-undang, bahwa sebelum kita membuat bisnis ini kita harus juga menentukan nama bisnis kita yang kita daftarkan di Kemenkumham. Kemudian apalagi? Equipment tentunya. Setelah itu building, tempat kita bernaung nanti ke depannya, and office space. Tentunya zaman sekarang itu tidak selalu kita harus beli gedung atau sewa gedung, bahkan sekarang office space aja banyak yang menawarkan yang harganya masih masuk make sense lah dengan planning kita untuk modal, planning dari modal kita. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya adalah sistem and prosesnya. Jangan lupa kita harus membuat sistem and proses yang akan kita lakukan. Oke. Jadi human, dan equity merek, equipment, building and office space, kemudian kita butuh system and process, kita juga butuh customer, database, dan kita perlukan sekali. Tadi yang saya sampaikan waktu di Key Partners ini bahwa kita butuh market loyal customer yang akan menjadi segmentasi kita, juga merupakan key research kita. Oke, kemudian kita perlu personal advice karena kita berhubungan dengan yang namanya learning center perusahaan ini nanti akan kita buat misalkan, maka kita butuh PA, personal advice, dan juga yang berhubungan dengan teacher. Oke, kita juga butuh coaches and mentors. Okay. Karena ini usahanya learning center, maka kita butuh personal advisor, kita butuh teacher, kita juga butuh coaches, ya, juga butuh mentors. Okay. Selanjutnya, ini yang sangat kita perlukan karena berhubungan dengan learning center, kita butuh yang namanya curriculum
desainer yang tentunya expert di bidangnya. Nah, ini yang merupakan key research kita. Human-nya ini mungkin manajemen yang di dalamnya kita harus kuatkan dulu. Brand equity mereknya harus kita buat, bangun dulu brandingnya. Kemudian equipment yang ada, building and office spaces. Kemudian ada sistem and proses yang harus kita jalankan supaya ini sesuai dengan standar operasional perusahaan yang akan kita buat nanti ke depannya. Ada customer database, ini yang juga paling penting. Kemudian kita butuhkan key research yang lain seperti personal advisor, teachers, coach, and mentors. Dan yang paling penting adalah kurikulum designer yang sudah ekspor. Kemudian apalagi yang kita buat? Channelnya. Tadi kita sudah key partners, key activity, kemudian kita butuh value proposition, kemudian kita sudah buat customer relationship, kemudian kita sudah bikin customer segment, kemudian kita bikin key research, tahu siapa saja yang ada di dalamnya. Kita butuh channel dong pastinya. Saya sampaikan kemarin. Channel. Siapa saja menjadi channel kita? Atau apa yang kita lakukan? Yang pertama kali kita perlu lakukan yang namanya word of mouth. Kalau teman-teman nyaung sekalian tahu bagaimana yang namanya word of mouth itu benar-benar sangat-sangat membranding. Contohnya waktu happening kemarin ya, ada yang namanya Odading Mang Oleh. Itu dari word of mouth atau dari sosial media, dari seseorang yang sebenarnya hanya makan, kemudian ekspresif meluangkan rasanya, dia bicara di sosial media atau dia bicara satu tempat lain, dia bicara satu orang ke orang lagi, itu word of mouth, dan itu kuat sekali channel tersebut dan akan terekam sekali oleh market kita. Kemudian apa yang dibutuhkan lagi? Kita butuh web page, ya. Kita butuh web page. Apalagi? Kita perlu sosmed. Kita juga perlu professional development. Kita juga perlu corporate open houses. Kita perlu open house tentang usaha yang akan kita buat. Oke teman nyaung, sampai di sini kita sudah membahas 7 elemen. Yang pertama key partners, key activities, value proposition-nya, customer relationships-nya, customer segment kita apa, key research-nya apa, channels-nya apa. Sampai di sini makuku, teman-teman nyaung, makuta, bahwa semua yang sudah saya tuangkan di contoh ini tidak menjadi letterlek untuk pelaku bisnis untuk mengadopsi ini. Karena ini adalah usahanya learning center, maka saya menyesuaikan indikator-indikator 9 itu ke dalam bentuk usaha bisnis learning center. Maka semuanya ini berhubungan dengan usaha learning center. Kalau nanti mau teman-teman sekalian ingin membuat bisnis model kanvas di bidang food and beverage, ini tentunya harus disesuaikan. Sekarang kita bahas elemen cost structure. Cost structure itu ada yang namanya personel, kemudian ada equipment. Saya di sini taruh di belakang saya ada equipment for mission-nya. Kira-kira equipment yang saya butuhkan apa saja dalam melaksanakan bisnis saya tersebut. Kemudian ternyata juga butuh yang namanya administrative cost. Kemudian MLC juga butuh marketing campaigns. Ya, prosesnya ada biaya marketing. Saya sebut mahkota di MLC aja ya biar cepat penyebutannya. Kemudian MLC juga butuh networking. Biaya networking untuk PR event. Sekarang tuh harus ada event-event dan bentuknya networking. Kemudian saya butuh location list. Proses untuk location listnya sewa lokasi. Saya juga butuh transportation structure. Ini akan
yang menjadi cost structure saya. Oke. Kemudian cost structure ini akan saya buat secara detail nantinya, karena ini bentuknya masih bisa menurut kanvas. Nanti ini akan diturunkan lagi pada saat kita membuat program-program secara detail kembali. Ya, tentunya nanti setelah bisnis model kanvas selesai dan teman-teman yang semua sudah paham bisa membuatnya, saya akan membahas lagi bagaimana cara penurunan cost structure dalam setiap program-program bisnis kanvas yang sudah kita buat. Oke, revenue stream yang pertama adalah revenue stream yang pertama adalah out of district field trip-nya. Tentunya saya akan mendapatkan revenue dari field trip yang akan NLC lakukan nanti ke depannya. Kemudian ada entertainment experience fee-nya. Dari entertainment tentunya saya mengharapkan fee di dalamnya, mengharapkan revenue di dalamnya. Dan ada transaction based revenue, kemudian service revenue, kemudian saya akan mendapat lagi dari recurring-nya, kemudian saya akan mendapatkan revenue dari project revenue. Setiap project yang saya lakukan di MLC itu tentunya semuanya memberikan revenue bagi usaha bisnis center yang akan saya buat ke depannya. Jadi ini sudah 9 yang kita bahas di dalam elemen-elemen bisnis kanvas. Yang pertama adalah key partners-nya kita siapa, key activities-nya, value proposition-nya, customer relationships-nya, customer segment-nya, key research-nya, channel, cost structure, dan revenue streams-nya. Ini untuk jenis usaha Makuta Learning Center yang nantinya akan saya buat sebagai salah satu contohnya. Tentunya dari bisnis kanvas ini semuanya harus kita turunkan lagi ke dalam program-program kerja yang akan kita lebih detailkan lagi strategi-strategi di dalamnya. Oke, dari sini juga telah teraplikasi bagaimana caranya kita membuat bisnis model kanvas. Semoga teman Makuku nanti bisa membuat ini secara lebih detail lagi. Tentunya ini sebagai acuan karena ini bentuknya adalah usahanya learning center. Kalau teman Makuku nanti bentuk usahanya di OL shop atau bentuk usahanya food and beverage atau bentuknya retail, ini disesuaikan lagi dengan key partners, key activities, dan 9 elemennya yang berhubungan dengan jenis usaha yang akan teman Nyau buat. Seperti itu. Nah, teman Nyau, bagaimana? Tadi kita sudah aplikasikan kan ke dalam 9 model bisnis kanvas tersebut. Elemen-elemennya sudah kita masukkan semua. Tentunya teman Nyau sudah semangat untuk membuat bisnis model kanvas yang baru. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman Nyau. Ambil yang bermanfaat, yang tidak kita sama-sama evaluasi kembali. Oke teman Nyau, sampai di sini teman kita hari ini. Nanti akan ada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar yang baik dan santun. Kemudian jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Tekan bunyi loncengnya supaya up to date selalu dengan Saung Makuta. Karena Saung Makuta, tongkrongan digital yang nemenin. Terima kasih.